Selamat Advent Jala, selamat hari Minggu Madihita. Selamat Advent, selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka par mingguota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jala martangyang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian buku ede nomor 30 ayat sada sahatu ayat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabohamu matu borusion, idama, nungaro hatuanmi, idama, ihutu ibana do upa silihononna, jala pamalosanna di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohotano, hinorhoni asini rohamdo ubahen sahat hamitu taon huria nai baruon. Lehon matu huriam to dim nabadiai dohot hamaloon sian ho asalam rarat jalam lam gadda harajaunmu di tonga-tonga ni hamion saya lehon mahiras ni roha tunaposom maka tahon hatam asalam dengan huriam marhite siani pargogoi mahami mangoloi
ho di bagasan hapor seaon na totong, asa manahan hami sahat rodi ujungna, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita sian buku Ede nomor 220 sia ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian pesalmin bidu sada, dimulai di ayat sada, sahatu ayat 2, onma didok disi. Martua mahalak naso olo mangihuton tahi ni aka parjahat, jalan naso olo jongjong tu dalan ni aka pardosa, jalan naso olo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jahoba do lomo ni rohana, jala sai ido dipikiri rohana, arian dohot borngin, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen.
Marede mahita sian buku ede nomor 43 ayat 1 sahatu ayat 2. Jongjong mahita. Tato poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami dan di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalesion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon. Di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhan ro di ujungna. Aka nasadok ro tu debata marhite hite ibana na mangoludo ibana totong asa ditangiyakon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 240 ayat 2. Kristus
tajahama hatani debata epistel di ari mingguon ima sian Roma bidu 10 tolu mamukame di ayat 10 sada sahatu ayat 14 tajahama marsikat soren ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ainang dapot do obasna laho hehe sian namodom ainunga jumonok haluau tanuaing sian uju gabe porsea hita Nasapune maborngin najonok nama arian atong tatanggali maakakulawon hawolomon tasulukon maaka sijata hatiuron. Badia mahita marpangalaho songon napatut arian unang masal puhu parpanganon dohot parminumon unang marharorangan dohot margadabus unang marbada dohot mangiburu. Alai solukon hamuna Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon hamu daging una lau manungguli hisap-hisapna. Ima sahatna martua maaka natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 44 ayat sada sahatu ayat 2.
Jongjong Mahita. Atong tatahidakon mahaporsiautay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap madok mahita. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasayai, iman dan lupuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyang di barbadia, adorang sohabuan, ido tuhata, na tumaman bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hauha pinarsilang, na tuat tubanot turudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manay kususugo, lahundul tusyam di debata Jehovah, amanay pargugo na sohatudusani, di sima ibana pay mangulak sogo tutanon, mangungumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di barbadia, jadong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen anak na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul Mahita. Tapasaha ma peliata huhut mari.
Maret demahita sian buku ede nomor 42 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa
dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita diperkenannya memasuki tahun baru gerejawi Advent pertama hari ini. Kita tahu Advent adalah saat bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia yang lahir di Bethlehem, tetapi yang terutama menyambut kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Dan kita merayakan Advent di tahun ini dalam situasi yang penuh dengan kegelisahan. Karena di dunia dan di sekitar kita terjadi perang, terjadi tawuran, terjadi permusuhan, terjadi konflik. Baik secara nyata, terutama perang di dunia maya. Banyak ujaran kebencian, ada fitnah, ada hoaks. Kita merayakan Advent ini ketika banyak keluarga yang bercerai, terjadi pembunuhan anggota keluarga sendiri dan lain-lain. Namun saudaraku, pernahkah kita membayangkan adanya sebuah dunia, adanya sebuah bangsa, adanya huta, ada perumahan atau keluarga yang penuh dengan kedamaian, yang saling menghormati, saling mengasihi, yang saling membantu, sehingga semuanya hidup rukun, hidup bahagia? Pasti saudaraku, kita semua mengidam-idamkan masyarakat rumah yang seperti itu. Dan ternyata hal itu pernah terjadi, sudah pernah dinubuatkan oleh Allah. Itulah yang ada di firman Tuhan hari ini. Ketika itu Israel sangat gelisah karena mereka diancam oleh negara Asyur. Dan di dalam negeri mereka sendiri terjadi kekacauan politik, terjadi ketidakadilan, penindasan, korupsi merajalela, terjadi kemerosotan moral. Terutama terjadi kemerosotan iman. Karena walaupun ibadah mereka begitu meriah, namun semuanya hanyalah kemunafikan, hanyalah kulit luar saja. Karena sudah kebanyakan bangsa Israel menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Dan hidup mereka sangat jauh menyimpang dari Tuhan. Karena itulah Tuhan mengancam mereka akan menghukum mereka melalui pembuangan. Namun Tuhan juga menjanjikan setelah hukuman itu, bila Israel mau bertobat, Tuhan akan mengadakan perubahan yang luar biasa bagi mereka. Karena Israel dan rakyatnya akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Alat-alat perang yang dahulu digunakan untuk berperang akan diubahkan menjadi alat-alat produksi pertanian. Saudara-saudaraku, di tengah kegelisahan hidup itu, Tuhan menjanjikan di ayat 2 bahwa walau mereka akan dijajah, walau mereka akan terbuang, tetapi Israel akan tetap bertahan, akan tetap eksis. Bahkan dikatakan Gunung Sion Allah akan menjadi pusat dunia. Semua bangsa-bangsa dari segala arah akan datang berduyun-duyun, berkumpul di Gunung Sion. Mengapa? Karena Israel adalah milik Tuhan. Sehingga yang menjadi penentu bukanlah para penjahat, bukanlah bangsa penjajah, tetapi adalah Tuhan. Dan kelak semua bangsa di dunia harus menjadikan Yahweh, Allah Yahweh menjadi Tuhannya. Saudara-saudaraku, itulah penghiburan yang bisa mengobarkan pengharapan kita hari ini. Advent ini meyakinkan kita bahwa walaupun kita sedang menghadapi situasi yang genting, walaupun kita gelisah karena menghadapi kegentingan, menghadapi kejahatan yang menggila. Walaupun kita gelisah karena kita dikepung orang atau
dikepung oleh orang kelompok-kelompok yang tidak menginginkan nama Tuhan Yesus. Hari ini dikatakan jangan takut, karena Tuhan Yesus pasti datang, dan bila Dia datang, Dialah yang akan menjadi hakim penentu dari nasib seluruh dunia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan bukan hanya itu, saudaraku, dikatakan bila Yesus datang, maka gereja dan umatnya itulah yang akan menyongsongnya. Karena itu Tuhan Yesus akan tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus akan tetap membangun umat dan gerejanya sehingga kelak akan menjadi pusat dunia. Tuhan Yesus akan terus berkarya memperluas kerajaannya sehingga seluruh bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan Yesus. Kebangunan demi kebangunan di semua negara, di semua benua akan terus berjalan. Injil akan terus tersebar. Pelan tetapi pasti negara komunis pun akan menerima Injil Kristus. Karena itu saudaraku, jangan pernah takut. Ingat, gereja adalah milik Tuhan, bukan milikmu, bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, tetapi milik Tuhan. Karena itu saudaraku, tidak perlu capek-capek untuk membela Tuhan kita seperti yang dilakukan oleh orang lain, tidak perlu. Karena Allah sendiri yang akan bertindak untuk mengokohkan, memperluas kerajaannya. Namun saudara-saudaraku, agar gereja Tuhan menjadi pusat dunia, dan agar Tuhan Yesus menjadi Tuhan dari semua bangsa, maka kita harus melakukan beberapa tugas. Yang pertama kita baca di ayat 3, dikatakan mari. Mari. Kata ini menunjukkan harus ada kerinduan, sihol niroha, untuk bertemu dengan Allah. Kita harus seperti orang yang sedang jatuh cinta, ingin selalu ketemu dengan pujaan hati. Dan itulah juga seruan dari Minggu Advent ini, agar kita mengobarkan kerinduan kita. Mengobarkan kerinduan kita dengan mengatakan, Maranatha, Romaho, oh Tuhan, datanglah ya Tuhan. Tetapi saudaraku, itulah menjadi renungan bagi kita sekarang. Mari tanya dirimu masing-masing, bagaimanakah kerinduanmu untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat? Ingat, kerinduan itulah tanda menunjukkan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Orang yang rindu menunggu kedatangan Tuhan Yesus akan terus menjaga dirinya agar dia penuh damai. Sehingga dia pun akan menularkan damai itu, sehingga semua di sekelilingnya menjadi penuh dengan damai. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mau saling mengajak. Tugas gereja adalah mengajak semua orang, siapapun mereka. Pertanyaannya, mengajak kemana? Bukan mengajak untuk berperang seperti sebelumnya. Tetapi di ayat 3 dikatakan mengajak untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu mengajar kita. Sekarang itulah tugas kita, saudaraku. Kita harus mau rajin belajar. Kita harus mau diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kita mengenal, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah di Minggu Advent ini kita semakin berkomitmen untuk rajin mempelajari firman Tuhan. Karena pengajaran dari firman Tuhan itulah yang akan memperkokoh, memperkuat iman kita dan membentuk karakter kita menjadi karakter yang penuh damai. Itu kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Memang saudaraku, ada orang yang mempertanyakan apa gunanya mendengarkan firman Tuhan. Apa gunanya mendengarkan khotbah setiap hari Minggu. Saya membaca sebuah tulisan. Isinya kira-kira begini. Katanya suatu kali seorang Kristen menulis di sebuah surat kabar bahwa datang ke gereja itu tidak ada gunanya. Dia menuliskan begini.
Saya sudah 30 tahun selalu datang ke gereja, mendengar lebih dari 3.000 khotbah. Tetapi satu pun dari khotbah itu tidak ada yang saya ingat. Karena itu saya pikir saya sudah membuang waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah itu. Demikian juga dengan para pengkhotbah itu, mereka sudah membuang waktu dan energinya bila mereka masih tetap berkhotbah. Tetapi saudaraku, karena tulisan itu muncullah banyak tanggapan, muncullah perdebatan yang sangat tajam sampai beberapa minggu. Tetapi perdebatan itu pada akhirnya berakhir ketika ada seorang bapak memberi tanggapan, menuliskan begini. Dia katakan, saya sudah menikah dengan istri saya selama 30 tahun. Dan selama itu saya sudah memakan 32.000 macam masakan istri saya. Dan satu pun dari masakan itu tidak ada yang saya ingat sampai hari ini. Tetapi satu yang saya tahu betul dan saya ingat betul, yaitu masakan istriku itu membuat saya sehat, membuat saya hidup hingga hari ini. Bila saya tidak memakan masakan istriku itu, mungkin saya sudah tidak ada lagi sekarang. Karena jawaban itulah maka perdebatan itu menjadi berhenti. Saudara-saudaraku, itulah jawaban juga bagi mereka yang ragu-ragu tentang apa gunanya lebih rajin belajar dan lebih rajin diajar oleh firman Tuhan melalui khotbah-khotbah. Pengajaran firman yang kita dengar di sini menyehatkan rohani kita. Pengajaran firman Tuhan itu membentuk karakter kita. Pengajaran firman itu memberi kita kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, dan memberi kita kekuatan, semangat. Lebih jelasnya kita baca tadi di 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Bila demikian saudaraku, bila kita sudah benar-benar diajar oleh firman itu, maka hati kita ini akan menjadi hati yang penuh damai. Dan damai itu akan kita tularkan kepada sekitar kita, sehingga semua sekitar kita menjadi penuh damai. Selanjutnya saudaraku, kita baca di ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Karena Tuhan akan datang sebagai hakim. Semuanya akan berjalan adil. Semuanya tidak ada lagi kesewenang-wenangan seperti terjadi di bangsa Israel ketika itu. Karena itu dan ketika itulah tidak ada lagi perang. Karena semua alat-alat perang akan dibuang dan diganti menjadi alat-alat produksi. Ini cerita di sebuah desa yang pernah dilanda perang. Ada seorang pandai besi yang setiap hari membuat pedang. Dan pedang-pedang yang dia hasilkan itu telah memisahkan banyak keluarga, memisahkan banyak orang. Tetapi setelah perang berakhir, pandai besi itu memutuskan untuk mengubah semua pedang-pedang itu menjadi cangkul, menjadi bajak. Sehingga pedang yang dahulunya membawa kematian kini berubah menjadi alat yang memberi kehidupan. Dan desa itu pun berubah dari ladang pertempuran menjadi ladang panen. Semua kebencian terusir dan datanglah kedamaian. Saudaraku, begitulah yang Tuhan inginkan di minggu Advent ini untuk kita lakukan, yaitu mengubah hati yang keras menjadi hati yang membangun, mengubah kebencian menjadi kasih. Itulah tugas kita di minggu Advent, di tengah dunia yang penuh perang, di tengah dunia yang penuh kebencian, di tengah dunia yang penuh dengan permusuhan ini. Kita harus mau hadir menjadi alat-alat Tuhan
mendatangkan salom, mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dunia ini. Kita di mana kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Sehingga di mana orang Kristen itu hadir, di situ damai dan kedamaian bertumbuh kembang dengan cepat. Itulah bukti kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai. Kita harus terus berusaha sekuat tenaga agar kita menjadi pembawa damai. Karena damai itu, saudaraku, indah. Damai itu mensejahterakan. Karena orang-orang pembawa damai itu diberkati Tuhan. Karena itu, saudaraku, jangan pernah menunggu orang lain untuk membuat damai, memberimu damai. Jangan. Tetapi mulailah dari dirimu sendiri menjadi pembawa damai. Mari ubah kata-katamu menjadi kata-kata yang mendamaikan. Kata-kata yang menyejukkan. Menjadi kata-kata yang membangun persekutuan. Mari ubah sikapmu untuk selalu mencari solusi dalam kedamaian. Bukan mencari persoalan. Bukan menjadi orang yang suka bertengkar, tetapi ubah menjadi orang yang lemah lembut. Mulailah dari diri sendiri, dan itu akan merambat ke keluargamu. Dari sana merambat ke masyarakatmu, sehingga kita semuanya menjadi penuh dengan damai. Dan yang terakhir, saudaraku, agar damai itu tercipta, kita diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan seperti topik minggu ini. Itu yang dikatakan di ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Karena Yesus yang kita tunggu-tunggu kedatangannya itu adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Paulus di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan, memerintahkan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman Tuhan adalah terang, adalah pelita bagi jalan kita, sehingga kita tidak tersesat. Orang yang mau diajar oleh firman Tuhan akan tahu apakah menerima suap itu adalah salah. Apakah menyebarkan gosip itu, apakah menyebarkan berita hoaks itu, apakah menyebarkan berita fitnah dan bohong itu salah. Firman Tuhan itu akan mengajar kita supaya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan saudara-saudaraku, di sekitar kita sekarang banyak terjadi kegelapan yang menghasilkan ketidakdamaian. Disitulah peranan kita sebagai terang untuk menolong mereka. Bila di sekelilingmu terjadi kegelapan-kegelapan, janganlah bersungut-sungut. Tetapi mari, jadilah lilin-lilin kecil. Dunia kita sekarang sungguh-sungguh membutuhkan terang Kristus. Ketika ada orang yang membuat masalah, sehingga terjadi kegelapan, saudaraku, janganlah menambah kegelapan dengan menambah masalah. Tetapi mari jadilah menjadi bahagian dari solusi. Jadilah menjadi bahagian dari penyelesaian, bukan menjadi bahagian pembuat masalah. Dengan demikianlah kita menjadi terang. Dan bila kita sudah membawa terang bagi orang lain, maka disitulah tercipta kedamaian. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah menibahkan kami ke minggu Advent pertama ini. Kobarkan hati kami merindukan kedatangan-Mu sebagai manusia di Bethlehem untuk menyelamatkan kami. Terutama kobarkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali untuk mengangkat kami ke dalam hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan kami menjadi pembawa terang-Mu. Sehingga semua kegelapan yang menyebabkan kekacauan, kegelapan di dunia ini diusir.
Lalu tercipta dunia, tercipta masyarakat keluarga, tercipta huria yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan kami yang maha baik, kami memohon penyertaan-Mu bagi kami di setiap aktivitas kami, di pekerjaan, di usaha, di studi, di tugas pelayanan kami. Mari Tuhan, kuatkanlah mereka yang sakit, yang berbeban berat. Kuatkan mereka para korban bencana alam, mereka yang kurang beruntung, mereka kaum difabel. Biarlah dengan kasih-Mu hati mereka tetap penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah anak cucu kami, berkatilah generasi yang lebih muda, agar mereka menjadi generasi yang takut dan setia mengikut Tuhan, mampu menjadi terang, mampu menjadi berkat, menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Allah yang maha agung dan maha mulia, gunung batu keselamatan kami dan andalan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hamua kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, tapasahat mapiliata, uhut marede mahita sia bukwede nomor 564 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatangnya koma piliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadingga dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyana ni lehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putada hami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So
Ali Tuhan di bata manami, rodi saliling nililingna. Mauliati maruhanami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasat tau parhuriaon nauk salpui. Asiniro habbo na pasahat to kami tu bagasat tau na ibarwon. Wida hami di bagasan nasa tau ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita na uli tu hami asamardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea kana burju mangului ho. Dipargugoy hodo akana porsea doho na posom. Akana mamaritahon habal gaumu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude dengan ni basam nasa tao ni. Siam minggu tu minggu, siap bulat tu bulan, sahat rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami maguarmu, jala hupasangap pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manak kuriam. Tabay maganupari torop niya kana porsea na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaw mo di tanobatak doho di sadok portibio. Say ramoti huriam asaunak saut tahi ni parjahat na mga bati harararat ni harajaw mo. Say unang loas huriami di susay, di gaori, manang dileay. Ramoti makana pililit mo, pay masahat tuhang uluan. Say ramoti masudina posom, na mamaritaho barita na uli. Say ju maakasipilibi gudoho parugamo na asing. Asadoho na sida pasangap pon guarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari. Se sama dusa nami. Songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.